Silakan, Bu Dona kayaknya ini. Monggo Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Monggo. Nabi siapa? Nabi Isa tidak meninggal. Diangkat. Iya. Nabi Isa itu jadi nabi dan rasul sejak lahir. Jadi beliau itu SK kerasulan dari sejak lahir sampai usia 33 tahun. Nabi Muhammad dari umur 40, Nabi cuma 23. Jadi Nabi itu efektif menjadi rasul itu 23 tahun. Jadi lebih lama masa tugasnya Nabi Isa daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu sejak di kandungan sudah bisa bicara beliau. Iya, makanya beliau ini termasuk nabi dan rasulnya sejak lahir. Jadi kalau kata Ibu tadi beliau diangkat ke langit itu nanti di usia 33 tahun, berarti saat di bumi beliau bertugas selama 33 tahun. Sementara Nabi Muhammad hanya 23 tahun efektifnya. Ya, jadi Nabi Isa lebih lama satu. Yang kedua, sampai dengan Nabi Isa diangkat ke langit itu ajaran Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, tidak untuk di luar Bani Israel. Yang pertama kali membawa ajaran Nabi Isa keluar Bani Israel itu seorang raja yang bernama Konstantin. Ya, itu pengkhianatan terhadap ajaran Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa itu ajarannya hanya untuk Bani Israel. Dan saya bukan seorang kristolog, tapi silakan nanya sama seorang kristolog yang paham tentang ini. Ketika ada orang di luar Bani Israel mau ikut ajaran Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Andaikan aku mau, aku terima kamu, tapi syariatku hanya untuk Bani Israel saja. Itu pernyataan Nabi Isa. Yang membawa ajaran Nabi Isa sampai keluar Bani Israel itu seorang raja yang namanya Konstantin itu. Iya. Dan Anda lebih paham, saya tidak paham. Nanti nanya sama Kristol gitulah. Itu, ngoten nggih. Nah, kalau Ibu tadi mengatakan sedemikian rupa pengikutnya Nabi Isa memuji-muji Nabi Isa, Quran sudah mengingatkan, jangan kalian seperti Bani Israel. Jangan kalian seperti Ahlul Kitab, pengikutnya Nabi Isa yang memuji Nabi Isa secara berlebihan sampai menuhankannya. Maka jadi di ajaran Nabi kita Muhammad SAW justru kita dilarang bersikap berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW hingga seperti orang Nasrani kepada Nabi Isa.
Emang dilarang oleh Allah, tidak boleh kita seperti itu sampai menuhankan itu. Kita memuji Nabi kita Muhammad SAW itu sunnah, memuji Nabi itu. Tapi kita dilarang berlebihan hingga menuhankan. Kalau mereka kan remnya blong, iya blong sampai dituhankan kan itu. Dan saya mohon maaf, saya bukan kristolog, nanti nanya sama kristolog aja, bahwa pernyataan bahwa Nabi Isa Tuhan itu kan tidak tertera dalam Injil, tapi dia tertera dari surat-suratnya Paus kan. Nah itu yang paham Pak Donditan itulah, saya bukan ahlinya itu ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi kalau ditanya apakah wong Nabi 63 tahun itu 63 itu usianya Nabi, tapi SK kerasulannya efektif di usia 40 dan beliau wafat di usia 63, berarti 23 tahun. Sementara Nabi Isa diangkat dari sejak lahir dan sudah bicara. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Oh, iya. Hanya ada 2 nabi yang Allah bilang pakai sholawat sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain alaihissalam. Nah, namun bukan tidak boleh. Boleh kalau misalnya kita nyebut Nabi Isa alaihi salatu wasallam, boleh, tidak apa-apa. Cuman yang di Al-Quran disebut dengan sholawat itu hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi yang lain bukan tidak boleh, boleh saja, silahkan. Alaihissalam dok cukup, sallallahu alaihi wasallam ya silahkan, tidak ada masalah. Cuman kalau untuk Nabi kan memang ada perlakuan khusus dari Allah, karena Allah yang menyatakan di surah Al-Ahzab ayat 56 itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi untuk Nabi Muhammad ada perintah untuk mengucap salawat dan salam. Kalau untuk Nabi kita Muhammad SAW, sementara kepada yang lain itu Allah hanya mengucapkan salam, makanya bahasanya alaihi salam. Jadi kepada Nabi yang lain Allah hanya mengucapkan salam, kecuali Nabi Ibrahim ya dan keluarganya. Nah, sementara untuk Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim Allah menyatakan salawat dan salam. Itu jadi ada pernyataan dari Allah langsung. Namun kalau ibu mendoakan untuk Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam boleh saja, tidak ada masalah. Salawat itu artinya rahmat, ta'zim, maghfirah, kasih sayang, kemuliaan dan ampunan gitu. Jadi tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Terus mengenai salat dan seterusnya, saya kira masing-masing nabi punya syariatnya sendiri. Kalau Nabi Muhammad SAW itu mengakomodir semua bentuk penghormatan. Ada orang yang menghormati itu sambil berdiri. Salat kita wajib berdiri untuk salat wajib. Ada orang hormati dengan mengangkat tangan. Islam ada syariat mengangkat tangan dalam salat. Ada orang menghormati itu dengan sikiri, ruku itu. Nah, maka kemudian Islam dalam salat ada ruku itu. Ada yang dengan sujud, Islam ada sujud. Ada yang bersimpuh, Islam mengajarkan duduk iftiras dan tawarruk. Jadi semua bentuk penghormatan di dunia ini ada dalam salat, dan semua itu untuk Allah. Nah, dan semua itu untuk Allah. Bisa dimengerti ya? Kenapa? Sebentar ya. Enggak. Semakin kita ingin khusyuk, semakin enggak khusyuk. Pernah coba sholat berusaha khusyuk, malah enggak khusyuk kan? Nah, jadi gini, khusyuk itu anugerah dari Allah. Kita minta khusyuk itu kepada Allah. Yang kedua, kondisikan. Jadi pertama minta kepada Allah khusyuk. Ya Allah, jadikan hati hamba khusyuk, gitu. Terus kemudian kondisikan. Jadi kalau ibu sebelum sholat sudah persiapan dengan wudu, baca Quran dulu sambil nunggu sholat ya, baru kemudian sholat, insya Allah bisa khusyuk, insya Allah. Tapi kalau ibu sebelum sholat nonton drakor, apalagi debat politik, atau baca WA, yang WA-nya di grup tegang lagi berantem misalnya, udah pasti nggak akan khusyuk. Jadi makanya Bu ada istilah menanti sholat. Nah, menanti sholat itu kira-kira kalau ibu mau buat jarak 15 menit sebelum masuk waktu sholat ibu sudah siap. Jadi 15 menit sebelum masuk waktu sholat ibu sudah siap, sehingga ibu namanya mengkondisikan hati supaya khusyuk dan minta kepada Allah hati yang khusyuk. Dan semakin kita berusaha khusyuk, semakin kita nggak khusyuk. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Nama? Tidak ada masalah. Kalau memang dengan menjamkan mata kita akan khusyuk, silakan, tidak ada masalah. Tadi Bu Popi apa Bu? Bu Popi apa tadi Bu Popi?
Bu Popi, apa tadi Bu Popi ngomong apa? Apa tadi Bu Popi tadi? Cik malaikat Jibril. Nggih. Itu dapat perintah. Pas Sidratul Muntaha, Nabi dapat perintah mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, belum ya. Jadi belum diajari itu, baru dapat perintah. Terus selanjutnya malaikat Jibril turun mengajarkan kepada Nabi waktunya sholat dan caranya sholat itu. Dan malaikat Jibril datang 2 kali, awal waktu sama akhir waktu. Awal waktunya ini, akhir waktunya ini, kecuali maghrib. Maghrib Nabi datang di waktu yang sama. Makanya maghrib itu kalau dalam mazhab Syafi'i qaul jadid ya, asal kita sholat maghrib, ba'diyah wirid, ba'diyah maghrib itu sudah isya. Itu dalam mazhab Syafi'i qaul jadid. Nah, ya kalau anjuran ibu-ibu sholat maghrib, terus wirid, ba'diyah maghrib, itu sudah masuk isya. Itu dalam mazhab Syafi'i, tapi qaul jadid. Tapi kalau qaul qadimnya enggak, tetap nunggu mega merah kehilangan. Apa hilangnya mega merah? Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Nggih, napa? Nggih, nggih. Nggih, nggih. Ibrani. Nggih, betul. Dalam bahasa Ibrani. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih.